Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-12 triwulan 3 tahun 2023 berjudul Berdoa untuk Nyamuk. Diceritakan oleh Vineta dari Latvia. Malam itu sangat gelap. Ibu, ayah, dan Maris yang berusia 4 tahun sedang tidur di rumah mereka di pedesaan Latvia. Malam itu sangat gelap sehingga tidak bisa melihat melalui jendela. Kamu tidak bisa melihat tanganmu jika kamu meletakkannya di depan wajahmu. Tiba-tiba, ibu terbangun. Seperti biasanya, ibu tidur sangat nyenyak. Ketika dia meletakkan kepalanya di atas bantal, dia tertidur dalam 2 menit. Dia hanya terbangun ketika matahari terbit di pagi hari. Tetapi malam itu, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget. Ia terbangun, sementara ayah tertidur pulas di sampingnya. Di suatu tempat di ruangan yang gelap itu, Maris yang berusia 4 tahun sedang tidur di ranjang kecilnya. "Tuhan, mengapa Engkau membangunkanku?" Dia berdoa dalam hati. "Apa yang Engkau inginkan dariku? Apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Ibu bertanya-tanya apakah ada seseorang yang berada dalam bahaya di suatu tempat dimanapun di dunia ini dan Tuhan ingin dia berdoa untuk orang itu. "Oke, saya bisa berdoa," kata ibu. Setelah berdoa, dia masih belum bisa tidur, jadi dia bertanya-tanya siapa lagi yang Tuhan ingin dia doakan. Dia berdoa untuk rumah sakit. Dia berdoa untuk penjara. Dia berdoa untuk orang-orang yang mengendarai mobil dan untuk anak-anak dan untuk segala sesuatu di seluruh dunia. Tetapi dia masih belum bisa tidur. Kemudian dia mendengar suara. Dia menjadi kesal. Itu adalah suara nyamuk, dan dia tahu bahwa nyamuk itu terbang di sekitar tempat tidur anaknya. Ibu melompat dari tempat tidur dan berlari ke tempat di mana suara itu berasal. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa menyalakan lampu. Ayah tidur tidak nyenyak. Jika dia membangunkannya, dia tidak akan bisa tidur lagi. Maka ayah akan marah. Ibu tidak menginginkan hal itu. Ibu mencoba menangkap nyamuk dengan mengikuti suaranya. Dia mengepalkan tangan ke udara dengan panik. Setelah mencoba dan mencoba, ibu berpikir, "Apa yang bisa saya lakukan? Aku tahu, aku harus berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya menangkap nyamuk itu. Tuhan adalah satu-satunya solusi saya." Berdoa dengan iman, ibu mengelurkan tangannya dan menggenggam udara sekali lagi. Dia menangkap nyamuk itu. Ibu sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Ibu menghampiri Maris. Maris membolak-balikkan badannya di tempat tidurnya. Ibu berpikir, "Oh tidak, mungkin nyamuk itu sudah menggigitnya." Tetapi ibu tidak ingin membangunkannya untuk mencari tahu. Lalu untuk mengetahuinya, ibu bertanya dengan suara yang sangat pelan, "Apakah kamu sudah bangun, Maris?" "Ya," jawabnya. Pertanyaan ibu selanjutnya adalah, "Apakah nyamuk itu membangunkanmu?" "Ya." "Apa yang kamu lakukan?" "Saya berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya mengatasi nyamuk itu." Kemudian ibu mengerti bagaimana cara kerja sebuah doa. Pertama, nyamuk membangunkan Maris. Lalu Maris berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan.
Setelah itu, Tuhan membangunkan ibu. Tetapi ibu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bertanya kepada Tuhan, "Apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Tanpa jawaban, dia mulai berdoa untuk seluruh dunia. Ketika dia bertanya kepada Tuhan untuk kedua kalinya, apa yang dia ingin ibu lakukan, Tuhan menunjukkannya pada nyamuk. Jadi ibu bangun dari tempat tidur dan mencoba menangkap nyamuk itu. Tetapi dia tidak bisa tanpa doa. Ketika dia berdoa meminta pertolongan, Tuhan memberinya kekuatan untuk menangkap nyamuk itu. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu anak-anak mengetahui bagaimana kuasa doa di Latvia. Persembahan ini akan membantu membangun sebuah gedung di Riga di mana anak-anak dapat belajar tentang Allah yang mendengar doa.